kita harus tetap bersemangat dan tetap berdoa, karena jikalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada rencana yang baik. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari istimewa ini kita kedatangan tamu istimewa juga, Vicky Tarnadi. Halo Vicky, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya baik juga, puji Tuhan. Ngapain aja selama ini lulus sekolah ini Vicky? Kerja ya Pak ya. Oh mantap ya, kerja apa? Kerja di sales es krim bos. Di mana? Di luar kota atau dalam kota? Senin, Selasa, Rabu dalam kota. Kamis sama Jumat itu Ambang dan Tayan Pak ya. Oh luar biasa ya, sampai Tayan juga ya. Tolong ceritain dong masa kecil, riwayat pendidikan dan juga hobi gitu. Silakan. Ya, masa kecil saya itu bisa dibilang bahagia Pak ya. Banyak teman, orang tua masih menjaga kita, masih merawat kita dengan baik. Dan juga TK itu saya di Santa Maria, SD itu di Santo Yosef, dan SMP itu Santo Albertus Pak. Itu satu yayasan, yang dimana itu kepala yayasan itu adalah bruder yang dari Katolik. Jadi saya TK, SD, SMP itu diajarin agama Katolik Pak. Banyak teman saya itu yang beragama Katolik, beragam macam Pak. Ada yang agama Islam, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu menjadi satu kelas. Itu sangat seru sekali ya Pak ya. Apalagi di masa SMP itu mulai nakalnya, mulai bandelnya. Dan SD itu bisa dibilang masa kemasan saya, di mana saya percaya atau tidak percaya juara 1N sekecamatan. Dan itu membuat saya berpikir, kok bisa ya saya juara 1N? Padahal saya kan kemampuan saya ya bisa dibilang biasa-biasa saja. Enggak Tapi juga ya, lah. Vicky kan pernah belajar di kelas Bapak. Bagus kok, keren gitu loh. oh makasih Pak ujiannya. Iya, Anda aktif di kelas. Komunikasinya bagus. Percaya dirinya tinggi gitu. Oke, lanjut. Dulu bibi saya kan juga buka les ya Pak ya. Jadi ya kalau saya bingung tinggal saya tanyakan bibi saya pas SD itu. Jadi ya gampang lah Pak SD itu, kecuali SMP. SMP itu benar-benar berat sekali Pak. Di mana nilai saya anjlok, ranking saya turun. Pernah juga tidak dapat ranking Pak. Dan puji Tuhan saya lulus dengan nilai yang bisa dibilang bagus dan tidak mengecewakan lah. Dan juga SMP itu saya sudah mulai kenal basket kelas 1 SMP. Di mana pulang sekolah jam 2, habis itu jam 3 ke lapangan basket, sudah mulai basket Pak. Tiap hari, Senin sampai Sabtu, Minggu libur saya. Saya juga jarang SMP di rumah Pak. Jarang sekali malahan. Malahan di rumah hanya buat istirahat saja. Yang lain ya di luar rumah, kayak ada aktivitas gitu. Dulu saya juga setiap hari malam nongkrong terus ya Pak SMP Pak. Tidak tahu jam, biasa pulang jam 12, jam 1 gitu. Sangat nakal sih itu. Puji Tuhan juga kalau SMA ini dapat lingkungan yang bagus ya Pak ya. Lingkungan yang bisa merubah saya ke arah yang lebih baik. Itu Pak. Oke, mantap. Vicky kenapa suka basket ya? Mungkin karena postur badan tinggi ya? Nah dulu pendek Pak, saya kelas 1, 157 cm saja. Dan sekarang sudah 180 cm Pak. Tinggi sekali itu. Jadi kapan mulai tinggi? Sejak Bapak kenal Vicky udah tinggi gitu? SMP udah mulai pertumbuhan pertumbuhan tulangnya semakin meningkat lah Pak. Ya dulu kan pendek sempat sekali.
Kan sempat jadi kapten tim basket SMA Bina Mulia ya. Puji Tuhan ya Pak. Kenapa Pernah. dipilih jadi kapten? Nggak tahu Pak ya. Itu tiba-tiba dipilih saya juga shock Pak saat itu. Kok bisa saya jadi kapten? Siapa yang nentuin itu? Pelatih Pak itu Pak. Oh ya, pelatih tentulah punya pertimbangan objektif ya. Siapa yang Betul, Pak. bisa menjadi kapten tim gitu. Ya, Pak. Nah, kelas Vicky. 2 SMA itu. Ya, Vicky, ini Ya Pak. lulus SMA mau kemana nih pendidikan lanjutannya? Belum pikir Pak ya, masih fokus kerja Pak. Ya karena Belum ada pikir. tugas luar kotanya ya. Ya Pak, capek Pak. Ya. Belum mikir sampai kuliah lah. Nggak tahu nanti ke depannya misalnya ada kesempatan mau. Itu keluar kotanya ke Tayan itu PP ya? Pulang hari ya? Atau Pulang hari. Oh, pulang hari. Pulang hari sih masih oke lah. Ya sekarang jalan udah lancar lah ya. Keluar kota juga nggak terasa lah. Udah hafal-hafal itu, Nah. udah terasa lah. Itu ada ini ya, ada tim ekspedisinya atau sendirian? Saya sendiri saja Pak, pakai motor. Oh, keluar kotanya itu sendiri ya? Ya Pak. Oke. Ekspedisinya hari setelah saya ke Tayan, dia antar barangnya. Kok bisa masuk ke Walls gitu, gabung di Walls? Alasannya apa waktu itu? Kebetulan saya juga lagi di rumah kan lagi ngapa-ngapain, jadi saya pikir saya mau kurangin beban orang tua ya Pak ya, agar tidak dikirim uang terus, jadi saya punya penghasilan sendiri Pak. Orang tua masih di Ketapang ya? Semuanya Pak, saya tinggal sendiri di Pontianak. Oh, di Pontianak sendirian. Ya, Pak. Ya, mantap lah. Anda benar-benar mandiri gitu ya. Sip. Ya Pak. Bagus. Puji Tuhan. Ya. Ini terkait dengan pandemi ini. Gimana ini cara keluar kotanya? Keluar kota itu sih Pak. Prokesnya sih, double masker. Biasanya juga saya pakai kacamata ya Pak ya, ketemu orang pakai kacamata gitu Pak, agar mengurangi resiko terkena COVID. Ya, oke, itu mantap itu. Ya, yang dituju itu toko-toko ya atau apa? Supermarket? Alfamart, toko kecil. Semua ya? Ya Pak, yang ada freezernya harus kita kunjungi Pak. Itu freezer punya siapa? Punya perusahaan Pak. Jadi pinjamin ke toko-toko itu ya? Iya Pak. Tidak beli mereka. Pantas ada tulisan Walls gitu ya. Oh, dipinjamin. Ke depan apa ini rencana Vicky nih? Ke depan ya jalanin aja dulu Pak. Belum tahu berpikir ke depan gimana. Kalau misalnya ada naik jabatan ya ambil. Tahu enggak ya jalanin aja terus. Ya berkarir yang terbaik lah ya, lebih baik dan lebih baik. Pastikan atasan akan menilai kinerja kita gitu. Bapak dulu kerja di perusahaan juga dari nol gitu. Betul, dari nol. Dari nol akhirnya bisa sampai level manajer kan. Itu kan tinggi karena karena kita mau kerja serius. Ya pasti ada jalan lah. Semua kalau kita mau jalani kan pasti bisa. Bersyukur juga sih saya Pak punya pekerjaan di masa pandemi ini ya Pak ya. Bisa dibilang pekerjaan di masa pandemi ini sangat susah Pak. Jadi ya puji Tuhan punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Iyalah, nggak pandemi aja susah cari kerja apalagi pandemi. Betul. Ya kan? Tahu nggak cara bikin es krim, Vicky? Es krim dibekukan kayaknya Pak. Papa saya dulu di kampung itu pembuat dan penjual es krim. Nah kalau Vicky mau belajar bikin es krim nanti tanya saya aja. Saya dari kecil itu sudah tahu cara bikin es krim gitu. Saya kalau sekolah ngajar kimia kan sering saya ajarin anak-anak bikin es krim, praktek bikin es krim. Oh senang mereka. Gampang lagi apa ya? Gampang nggak sih bikinnya? Kalau belajar pasti bisa lah. Kalau ditekuni ya. Iya,
Semua hal kan harus ditekuni. Lama-lama kan pasti bisa. Semua profesional itu kan melewati 10.000 jam. Di atas 10.000 jam, maka dia akan Bisa. hebat di bidang itu. Makanya kenapa orang itu kalau misalkan kerja 5 tahun itu setara dengan kuliah S1. Kalau seorang tukang bubut misalkan, walaupun dia nggak pernah kuliah, tapi kalau dia sudah 5 tahun jadi tukang bubut, dia sebenarnya setara dengan seorang sarjana di bidang pembubutan. Betul. Nah, kalau dia 10 tahun di situ, itu udah setara master itu. Kalau 15 tahun ya setara dengan doktor. Nah, makanya banyak orang yang profesional di satu bidang lebih dari 15 tahun itu dikasih doktor kehormatan. Doktor honoris causa gitu. Tanpa melalui Iya, kayak Bu Susi Pujiastuti kan. Dia hebat itu di bisnis penerbangan. Kan ada Susi Air, ada perusahaan ekspor udang ya, ikan. Ya beliau berhak diberi doktor honoris causa untuk bidang-bidang itu gitu. Ya, jadi ilmu itu tidak harus didapatkan di bangku sekolah, bangku kuliah. Bisa juga didapatkan dari profesionalisme. Ya, dari pekerjaan, profesi. Iya. Vicky, 2045 Indonesia kan masuk 100 tahun merdeka. Apa visi Vicky untuk Indonesia emas? SDM-nya harus ditingkatkan ya Pak ya, sumber daya manusianya. Kita bisa juga pemerintah membuka satu pelatihan khusus agar kedepannya itu SDM kita ini mempunyai suatu keahlian. Tahun 2045 itu 52% itu usia produktif semua ya Pak ya. Oke, mantap. Udah vaksin belum? 3 hari yang lalu Pak vaksin. Vaksin pertama ya? Ya, dosis pertama. Oh ya, kapan? Yang kedua? Yang kedua tanggal 5 bulan 8. Oh, sudah tahu jadwalnya ya? Tahu jadwalnya. Ya, mantap lah. Ya, kita dukunglah program pemerintah. Jalankan prokes. Semoga Indonesia dan dunia bisa keluar dari pandemi ya. Ada pesan dari Vicky buat viewer EduTalks yang belum Bapak tanyakan, silakan. Pesan saya itu ya kita harus bersikap lapar agar kita mau berusaha. Jadi ya itulah Pak, di prokes juga harus diterapkan di masa pandemi ini, dan juga ya kita harus tetap bersemangat dan tetap berdoa, karena jikalau tidak ada Tuhan maka tidak ada rencana yang baik. Itu Pak. Ya, ini pandemi ini kan juga merupakan sebuah cobaan ya buat Betul, kita Pak. gitu loh. Selama ini mungkin kita terlalu mengandalkan hikmat, kepintaran dari diri kita sebagai manusia. Tapi ketika Tuhan berkehendak lain, dengan virus kecil seperti corona aja, sudah memporak-porandakan kita semua gitu. Betul Pak. Ya. Vicky, terima kasih sudah meluangkan waktu di EduTalk. Ya, Sehat sama-sama selalu. juga. Dan bye-bye, sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Ya Pak, makasih. This is EduTalk, educative and inspirative.